to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Frida Hasril dengan NIM 24601042. Di video kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional, khususnya tentang kebijakan subsidi ekspor dan impor yang sering digunakan di pemerintahan untuk persaingan global. Oke, kali ini kita masuk ke pengertian perdagangan internasional. Sebelum kita tahu lebih dalam tentang perdagangan internasional, kita dulu mengetahui apa sih perdagangan internasional itu. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara, yang dimana kita sering menyebutnya itu ekspor dan impor. Terus karena Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya tertentu, sangat aktif dalam perdagangan internasional, baik sebagai negara pengekspor maupun pengimpor. Perdagangan internasional juga punya banyak manfaat seperti memperluas pasar produk dalam negeri, serta meningkatkan pendapatan negara dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain ini, perdagangan internasional juga menimbulkan masalah, dan dimana terutama ketika barang yang diimpor masuk dengan jumlah yang besar dan harga yang lebih murah, maka sehingga produk lokal ini akan lebih sulit untuk daya bersaingnya. Terus kita akan masuk juga ke pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas tentang kebijakan yang mana yang harus kita ambil dalam membahas tentang perdagangan internasional ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan perdagangan. Pada studi kasus ini saya akan membahas tentang dua kebijakan, yaitu subsidi ekspor dan subsidi impor. Karena keduanya menurut saya berperan penting dalam melindungi industri dan negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Oke, kita akan masuk ke subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah bantuan dari pemerintah kepada perilaku usaha yang mengekspor barang luar negeri. Bantuan ini biasanya berupa tentang keringanan pajak, bantuan dana, kemudahan pembiayaan, atau fasilitas promosi ke luar negeri. Terus dengan adanya subsidi ini, biaya produksi dan pengiriman bisa ditekan sehingga produk Indonesia bisa dijual dengan harga yang lebih bersaing di pasar internasional, dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan ekspor, menambah devisa negara, dan membuka lapangan kerja. Hari ini saya akan membahas juga tentang studi kasus dalam dunia nyata tentang subsidi ekspor. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil mengenai subsidi ekspor. Di Indonesia kan banyak produk UMKM seperti kopi, kerajinan tangan, serta makanan olahan, yang dimana produk tersebut termasuk kreatif, yang sebenarnya memiliki kualitas yang bagus. Namun biasanya kita kesulitan bersaing di pasar internasional karena biaya produksi, entah itu karena biaya produksinya atau pengirimannya yang tinggi. Menurut saya, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan subsidi ekspor seperti bantuan pembiayaan, tentang pelatihan mengekspor, dan juga serta promosi untuk ke luar negeri. Karena dengan adanya subsidi ini, pelaku UMKM dapat menekan biaya sehingga produk Indonesia bisa dijual dengan harga yang lebih kompetitif di luar negeri. Adapun juga dampak dari studi kasus yang ini, dampaknya itu seperti ekspor UMKM itu meningkat dan pasar menjadi lebih luas, daya pasar tuh menjadi lebih luas dan mendapatkan pelaku usaha ikut bertambah. Hal ini juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang kebijakan yang kedua ini. Saya akan membahas tentang kebijakan kuota impor. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kuota impor, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah yang dimana membatasi jumlah barang tertentu yang boleh diimpor dalam waktu tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan pada barang-barang yang sebenarnya diproduksi di dalam negeri.
Adapun tujuan dari kota impor, tujuannya yaitu agar produk lokal tidak kalah saing dengan beberapa barang impor, serta untuk melindungi produsen dan petani dalam negeri. Dengan membatasi impor, produk lokal ini punya peluang yang lebih besar untuk laku di pasar domestik. Adapun juga contoh-contoh penerapannya. Contoh penerapannya yang saya akan mengambil dari studi kasus, yaitu kota impor beras di Indonesia. Selain subsidi ekspor, pemerintah juga menerapkan kota impor, salah satunya itu pada beras. Karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, sehingga jika mengimpor beras yang dilakukan secara bebas, maka harga beras lokal bisa menjadi menurun dan merugikan petani. Oleh karena itu, pemerintah membatasi jumlah impor beras dan hanya melakukan impor jika di stok dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi petani lokal dan serta menjaga harga gabah tetap stabil dan juga memastikan ketahanan pangan nasional. Dengan adanya kota beras impor, petani dalam negeri memiliki kepastian pasar sehingga konsumen tetap mendapatkan beras dengan harga yang relatif stabil. Oke, sebelum menutup dari materi ini, saya akan menambah sedikit tentang pendapat pribadi, yang dimana menurut saya tentang materi ini, subsidi ekspor ini cukup menguntungkan bagi Indonesia karena bisa meningkatkan daya saing produk lokal dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di pasar internasional. Namun subsidi ekspor juga perlu diawasi supaya tidak membebani anggaran negara dan tetap pada sasarannya. Sementara itu, kota impor juga penting terutama untuk melindungi industri dan pasar lokal. Tapi kalau diterapkan terlalu ketat, kota impor bisa menyebabkan harga barang otomatis naik dan menjadi pasokan terbatas. Sebagai kesimpulannya, subsidi ekspor dan impor adalah kebijakan penting dalam perdagangan internasional. Keduanya harus diterapkan secara seimbang supaya industri dalam negeri ini tetap terlindungi dan konsumen juga tidak dirugikan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salah katanya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.